Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam undangan pertemuan bulanan kita hari ini, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang modul 8, yaitu pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kita akan belajar tentang yang sesi 14. Yang sesi 14 yaitu mendukung keluarga mengakses rujukan untuk penanganan anak stunting. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu langkah 1, layanan penanganan anak stunting. Sebelum kita masuk ke layanannya, ibu-ibu masih ingat nggak apa sih arti dari stunting? Iya Bu, benar sekali. Secara garis besar, ya, stunting itu adalah pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan rata-rata usianya. Misalnya anak yang umur 5 tahun mempunyai tinggi badan itu seperti anak yang umurnya 2 tahun. Nah, itu bisa dikatakan dengan stunting, tapi melalui pemeriksaan kesehatan yang ada di sekitar kita seperti posyandu dan puskesmas, ya. Kemudian nah Bu, Rena mau tanya nih Bu, itu kan secara garis besar kan masalah stunting nih. Kira-kira nih di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar Ibu, ada nggak sih anak yang mengalami stunting? Ada berapa Ibu? Kasusnya ada berapa? Ada 3 ya? Oh, ada 3. Nah, kalau misalnya nih di keluarga Ibu ada yang mengalami stunting, nah kira-kira apa sih yang harus ibu-ibu lakuin untuk menangani masalah stunting anak Ibu? Ya. Oh, jadi anaknya itu dikasih rujukan ya, mau rujuk ke posyandu ya, benar Ibu. Nah, Ibu sebagai keluarga atau sebagai masyarakat, jika ada anak yang mengalami stunting di daerah Ibu, itu apa yang harus Ibu lakuin untuk mendukung atau menangani anak tersebut? Ya, benar Ibu. Ya Bu, benar sekali jawaban ibu-ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Arliani ya Bu ya. Nah, ini Bu, yang harus kita lakuin ya, itu sebenarnya yang pertama, jika memang ada keluarga kita, anak kita ya, yang mengalami stunting, itu yang pertama kita harus mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak tersebut. Misalnya itu membeli makanan yang sehat ya. Kemudian menstimulasi terus ya, distimulasi terus, anak tersebut harus distimulasi terus oleh orang tua dan keluarga. Stimulasi itu merangsang anak tersebut untuk bisa daya indranya itu lebih peka. Misalnya ada orang tua nih, misalnya bapaknya deh, kalau misalnya bapaknya lagi tidak bekerja, itu anaknya diajak main ya, itu sama saja dengan seperti menstimulasi anak tersebut. Bisa bermain apa yang jadi kesukaan anak, tapi permainan yang kira-kira bisa merangsang perkembangan otak maupun perkembangan pertumbuhan anak tersebut ya Bu ya. Terus kalau misalnya kita jadi keluarga dan masyarakat, terus mendukung layanan yang ada di lingkungan sekitar kita, mendukung layanan-layanan yang ada di sekitar kita. Nah, maksudnya layanan ini seperti apa Bu? Nah Bu ya, kalau misalnya ada anak yang stunting di daerah kita ya, itu kita bisa mengajak anak tersebut, mengajak keluarga atau anak tersebut merujuk ke lembaga-lembaga layanan yang ada di sekitar kita. Nah Bu, yang pertama, lembaga yang pertama yaitu puskesmas, ya. Puskesmas. Nah, yang pertama itu ke puskesmas, karena di situ kan ada bidan, ada dokter, ya. Jadi di sana informasinya lebih lengkap apa yang harus dilakuin
terhadap anak yang mengalami stunting tersebut. Kemudian yang kedua, posyandu. Nah, kenapa posyandu? Karena kan kita tiap bulan itu memeriksakan anak kita ke posyandu terdekat. Sebulan sekali kan mereka ditimbang, jadi pertumbuhannya itu lebih tercatat dan terkontrol oleh bidan maupun pelayanan kesehatan yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga, Bu, itu adalah puskesos. Puskesos itu adalah pusat kesejahteraan sosial, ya. Kemudian yang keempat, dinas sosial. Ibu bisa merujuk ke dinas sosial. Ibu-ibu bisa merujuk anak yang mengalami stunting tersebut itu ke dinas sosial setempat. Kemudian yang kelima itu ada ewarung. Kenapa ewarung? Nah, ewarung ini adalah untuk pemenuhan gizi anak ibu-ibu, ya. Karena di sini kan ibu kan mendapat bantuan PKH maupun BPNT sembako, itu belanjanya di ewarung untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak ibu. Jadi kalau misalnya dapat uang PKH itu jangan dibelanjain mainan, tapi dibeliin makanan-makanan bergizi. Kemudian yang keenam, kemudian ada yang namanya TESPA, yaitu kontak telepon pelayanan sosial anak. Kemudian yang terakhir ada Balai Loka Rehabilitasi Sosial anak yang memerlukan perlindungan, keluarga. Nah, ini layanan-layanan yang dapat ibu akses melalui rujukan jika anak-anak yang mengalami stunting. Jadi pencegahan dan penanganannya itu bisa lebih cepat diatasi. Nah, kemudian kalau misalnya selain ini, ibu-ibu bisa mengadu atau merujuk ke lembaga kesejahteraan sosial yang ada di sekitar ibu-ibu. Yang pertama itu bisa ke pendamping sosial. Melalui pendamping sosial. Nah, pendamping sosialnya ini ada pendamping PKH seperti saya, Bu, ya. Pendamping PKH, BPNT, KUBE. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Sakti Peksos. Nah, itu melalui mereka semua, kami semua, itu ibu bisa mendatangi lembaga-lembaga yang ada tadi, Bu, ya. Kemudian yang kedua ada penyuluh sosial. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pekerja sosial. Kemudian yang terakhir ada relawan sosial. Nah, relawan sosial di sini ada yang namanya TKSK. Di setiap kecamatan itu ada yang namanya TKSK dan PSM. Kalau PSM itu ada di setiap kelurahan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bingung mau menghubungi kemana, mau ke dinas sosial tapi bingung mau gimana caranya, ibu-ibu bisa menghubungi yang ini tadi, pendamping sosial, penyuluh sosial, pekerja maupun relawan sosial yang ada di sekitar ibu-ibu. Nah, Ibu, jadi itulah tadi lembaga-lembaga layanan yang bisa ibu akses jika ada anak, keluarga atau masyarakat sekitar yang mengalami stunting, maka perlu ada yang namanya pencegahan dan penanganannya agar stunting tersebut bisa diatasi. Karena stunting itu akibatnya itu bisa jangka panjang, bukan hanya tinggi badan anak, tetapi juga perkembangan tubuh otak anak juga akan berpengaruh di kemudian hari.
Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada, untuk langkah 1 yang layanan penanganan anak stunting, Reno cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan membahas lagi tentang sesi langkah keduanya itu setelah kita selesaikan sesi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti di terakhir sesi akan kita tanya jawab kembali ya Bu ya. Di sini Reno cukupkan untuk langkah 1. Reno akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.